Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyo wa minasan o genki desu ka? Ya, boleh diketik ya minasan ya. Genki desu ya seperti itu. Atau mungkin yang sedang tidak sehat boleh diinfokan juga ya. Barangkali nanti dengan doa teman-teman yang lain bisa segera sembuh ya seperti itu. Baik. Oke, ini mungkin saya ingin mengingatkan kembali terkait ya peraturan saat sesi ya, sesi pertemuan siang ini berlangsung. Ya, teman-teman silakan dilihat kembali ya di dalam grup persiapan untuk wawancara bekerja di Jepang ya. Titel untuk hari ini yang harus diperhatikan adalah menyalakan kamera ya, teman-teman semua. Kemudian nanti bertanya di saat sesi pertanyaan ya. Kemudian menyiapkan buku catatan jika diperlukan. Nah, ini tolong di edit all ya. Ini teman-teman kita. Kemudian ada berpakaian rapih ya, berperilaku sopan ya. Jadi teman-teman mungkin ini kan direcord ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang sedang ngorek-ngorek hidung ya, mungkin nanti dulu ya bisa di stop dulu ya. Kita fokus ke dalam sesinya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting ini teman-teman ya, jangan lupa mengajak teman-teman yang lainnya untuk join. Let's go ya, let's go kita belajar bareng ya, kita sharing-sharing bareng ya supaya ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari. Ya, mungkin tidak banyak ya, tapi saya rasa ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di antara meskipun teman-teman terbiasa ya menikmati media sosial dan sudah sering kali ya melihat berbagai macam konten yang membahas tentang topik pada kali ini seperti itu. Baik, sebagai pembuka ya nanti dari Mbak Admin ya akan memperlihatkan suatu video. Nanti saya akan jelaskan setelah itu sedikit ya. Kemudian barulah setelah itu kita masuk ke dalam materi. Tapi sebelumnya ini saya ingin menyampaikan bahwasannya ini adalah program ya, program yang dirancang oleh LPK Darmawan ya. Nah, nama agendanya adalah Darmawan Education Program, teman-teman. Disingkatnya DEP. Mungkin ini maksudnya mau menyamakan dengan bahasa Inggris deep ya, dalam seperti itu ya. Kemudian kini mengadakan program Deep Class episode 3 ya. Jadi teman-teman ini saya sudah ketiga kalinya mengisi sharing-sharing ya bersama dengan teman-teman semua. Kali ini temanya adalah persiapan untuk mewawancara bekerja di Jepang. Ya, materi yang akan dibawakan yaitu seputar perkenalan diri ya. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu Chiko Shokai ya. Kemudian ada persiapan wawancara. Wawancara dalam bahasa Jepangnya adalah mensetsu ya. Kemudian tips percaya diri berbahasa Jepang. Mungkin di sini kalau bahasa Jepangnya dari tips itu kotsu biasanya ya. Kotsu. Contoh misalkan saya punya tiga tips berarti mitsu no kotsu ga arimasu. Seperti itu. Nah, kemudian terkait absensi ya teman-teman semua. Jadi akan ada absensi bagi teman-teman yang hadir full ya dari awal sampai akhir. Kemudian juga nanti akan dikirimkan link yang mana teman-teman harus isi ya, di mana setelah sesi akan segera berakhir, teman-teman isi ya. Di situ setelah teman-teman mengisi, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat ya, sertifikat lah kurang lebih. Ya, jadi nanti sertifikatnya ini akan menyusul ya setelah teman-teman menyelesaikan ya apa namanya sesi kali ini. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman semuanya untuk follow sosial media ya di sini ya. Tidak hanya follow ya jangan dicek juga dong ya. Setelah di follow dicek ya Instagram @lpk Darmawan ya. Tolong teman-teman ya itu tadi ya dari admin untuk menyalakan kamera ya. Jangan lupa untuk menyalakan kamera. Ini saya ketikkan LPK Darmawan ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek di Instagramnya teman-teman semua. Ya, dilihat ya, kemudian barangkali ada informasi yang bermanfaat bagi teman-teman, langsung saja tancap gas gitu ya. Nah, kebetulan di sini adalah ada informasi terbaru mengenai event ya, talk show, kelas online, dan pelatihan LPK Darmawan ya. Saat ini sedang membuka kelas online dan offline. Jadi teman-teman semua nih yang tertarik untuk mendaftar ke LPK dan berminat untuk bekerja di Jepang, silakan langsung aja kepoin ya akun Instagramnya seperti itu. Ya,
Baik, itu mungkin ya dari pembukaan dari saya, Mbak. Mangga dilanjut. Ya, jangan lupa pakai background yang sudah disediakan di dalam grup ya, supaya lebih rapi. Ya, ini tadi ada yang Baik, Sensei, terima kasih. Em, Mungkin teman-teman boleh langsung on cam aja kameranya sama pakai virtual background yang kita sudah kirimkan di grup DFP. Nah, selanjutnya mungkin langsung aja ya, Sensei untuk men-share videonya ya. baik. Oke, baik. Ini guys, Mas.こんにちは。Welcome to Learn Japanese with Masa 先生。今日は東京中央日本語学院 TCJ に遊びに来ました。今日は TCJ の留学授業ユニットの大塚先生とスタッフの尾形さんに来てもらって面接のデモンストレーションをしたいと思います。日本で仕事を探すためには面接をしなければなりません。なので今日はデモンストレーションをして最後に大塚先生に面接のポイントを説明してもらいます。それでは行きましょう。レッツゴー。失礼します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。どうぞおかけになってください。はい、失礼します。それではまず自己紹介をしてください。はい、フィリップ・シュミットと申します。本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。出身はドイツで、私はボン大学の情報科学学科で情報セキュリティを専攻していました。卒業後はドイツの IT 会社で5年間システムエンジニアとして働いていました。具体的な業務内容としては、自社が運営する決済処理システムの開発を行うチームに所属し、主にバックエンドシステムの開発を担当いたしました。本日はよろしくお願いいたします。弊社への志望動機を教えてください。はい。今までの実務経験を生かし、さらにそのスキルを高め、より高度なシステムを開発したいと思っております。御社のようにコンピュータービジョンや AI 技術を活用した商品を提供する企業で、新たな技術を学び、新しい挑戦をしたいので、御社に応募いたしました。今までのご経験を交えながら自己 PR をしてください。はい。決済処理は非常にミッションクリティカルなシステムであり、これまで大学で学んできた知識と技術を十分に活かすことで、高い品質と高度なセキュリティを持った開発をすることができました。その結果、今現在も安定したサービスの提供が維持できております。何か弊社に対して質問はありますか？はい。御社は海外支社もあるかと思いますが、将来的に海外支社への転勤の可能性もございますか？面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。面接はスーツが基本です。特に就職活動では黒の無地のスーツを着ることが多いです。男性の場合は黒の無地のスーツ、白のワイシャツ、黒のベルト、黒の革靴、黒のバッグ、それからネクタイを買いましょう。
ネクタイの色は自分の個性に合った色を選ぶと印象に残りやすいです。例えば、積極的、やる気があるイメージは赤、冷静、真面目なイメージは青、明るい、コミュニケーション力があるイメージは黄色がおすすめです。ただし、黒はお葬式の色、白とシルバーは結婚式の色なので、面接で使ってはいけません。女性の場合は、黒の無地のスーツ、白のワイシャツ、黒のパンプス、ストッキング、黒のバッグ、それからパンツスーツの場合は黒のベルトを買いましょう。女性のスーツはスカートとパンツがありますが、どちらでもいいです。インターンシップでスーツを着る人や、体をよく動かす仕事をする人はパンツスーツの方がいいかもしれません。男性は髭を剃って顔がよく見える髪型にしましょう。女性も髪が長い人は結びましょう。部屋に入るときは3回ノックをします。どうぞと言われたら失礼しますと言って両手でドアを開けます。両手でドアを閉めます。この時、面接官に自分の背中を見せないように気をつけてください。ドアの前で失礼しますと言って軽く礼をします。椅子の横に立ってどうぞと言われたら失礼しますと言ってから座ります。座るとき背中を椅子につけない方がいいです。男性の場合はこのように、女性の場合はこのように座りましょう。話すときは相手の目を見ましょう。話を聞くときはうなずいたり、はい、と相槌を打つと話を聞いていますよと相手に伝えることができます。また大事なことはメモ帳にメモをするのも大切です。まずは会社のホームページに求める人材像や企業理念、どんな仕事をしているかが載っているので、よく読んで理解しておくことが大切です。面接で質問されることは大体決まっているので、質問の答えを紙に書いて準備するだけじゃなくて、スラスラ話せるように練習しておいた方がいいと思います。日本の就職活動の面接は1回で合格しないことが多いです。でも諦めないで何回も何十回もチャレンジすればきっと合格できます。もし困った時は学校の先生に相談してみてくださいね。皆さんの合格をお祈りしております。はい、今日はお二人ご参加いただきありがとうございました。フィリップさんどうでしたか？はい、緊張しました。緊張しました。難しかったですか？はい、普段あんまりしないので。そうですよね。はい、緊張しました。難しかったです。はい、ありがとうございます。TCJ では日本で働きたい人たちのためのコースも用意しています。ビジネス日本語はもちろん、履歴書の書き方、面接の指導も行っています。皆さんもこのビデオを参考にして練習してみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Hai,終わりましたね, Dogawa. Jadi sudah selesai videonya. Sampai di sini mungkin teman-teman masih kurang tergambar ya. Artinya isi videonya tentang apa sih Sensei? Kok aku orang mudeng gitu ya, nggak ngerti ya seperti itu. Nanti aku jelaskan, tenang saja. Jadi kita sama-sama ya belajar tentang mensetsu dan apa saja sih yang berkaitan dengan mensetsu ya. Nah di judul ini sebenarnya saya izin untuk share screen ya teman-teman semua. Hai, sudah terlihat ya? Saya tampilkan terlebih dahulu. Baik, ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Aku akan menyampaikan 2 poin penting ya, yang satu dengan lainnya ini sangatlah berhubungan. Ada yang bisa baca?
Ya, nanti di akhir ya. Boleh nanti kalau ada yang bisa baca judulnya, mungkin ada door prize atau seperti apa ya. Baik, seperti itu. Ya, jadi di sini aku akan membawakan sebuah tema tentang kemampuan percakapan dan wawancara ya. Kemampuan percakapan dan wawancara. Dewa, sassoku, donna koto o shiru hitsuyou ga aru no ka hajimemashou. Baik, langsung saja mari kita mulai bahas apa saja ya yang perlu kita ketahui terkait wawancara ini ya. Nah, di sini teman-teman semua, aku ingin menyampaikan sedikit, membahas sedikit dari video yang barusan teman-teman tonton ya. Jadi yang pertama itu adalah di video tersebut ditunjukkan bagaimana cara seseorang itu masuk ke dalam ruang interview dan mengikuti interview dengan tepat ya. Ya, jadi nanti akan aku jelaskan alurnya di bagian akhir. Sementara ini aku akan fokus ke bagian yang akan menjadi bagian yang penting ya, yang mewakili diri teman-teman semua, yaitu adalah perkenalan diri. Desne, hai. Perkenalan diri dalam bahasa Jepang itu adalah jiko shokai desu. Jiko shokai. Hai, jiko shokai. Itu artinya adalah perkenalan diri sendiri. Ya, Sensei, perkenalan diri itu emang nggak bisa ya cuma nama sama asal aja gitu kan. Kalau teman-teman baru pindah ke kelas gitu ya dari beda sekolah, teman-teman pindah ke kelas baru, ya itu boleh-boleh saja gitu kan. Saya namanya titik-titik, asalnya dari titik-titik. Itu cukup. Nah, tapi Jiko Shokai yang digunakan untuk interview kerja biasanya agak sedikit lebih berisi ya. Maksudnya berisi apa? Berisi informasi yang sekiranya akan ditanyakan atau dibutuhkan oleh orang yang akan mewawancarai kita pada saat itu. Ya, ini aku coba contohin ya. Ini bacanya ya sebelah sini Otehong ya. Yang sebelah kiri yang kanji huruf kanji gede itu bacanya Otehong. Otehong itu artinya contoh model. Baik, Haji Memas. こんにちは。はじめまして。イラストレーターや日本語家庭教師として勤めている福田と申します。インドネシアのボゴールの出身で、イラストや日本語の情報交換という活動はとても好きです。3年間教え経験を生かし、自分のコースを立ち上げ、効率的な教え方を学びたいです。簡単に夢中になる時があると思いますが、私にとってそれは仕事が好きなわけです。今日、皆さんと一緒に会話や面接についてを学び、ぜひ最後まで見てくださいね。Ya, jadi ini kurang lebih sebenarnya percakapan perkenalan diri ya secara umum ya. Jadi sini aku mengenalkan diri aku sendiri ya kepada teman-teman semua. Boleh dibaca ya. Bahasa Indonesianya, perkenalkan saya Huda adalah seorang pengajar private ilustrasi dan juga bahasa Jepang ya. Jadi di sini aku membuka kelas privat ya, kemudian juga saat ini aktif bekerja di LPK ya seperti itu. Kemudian saya berasal dari Bogor, Indonesia, sangat menggemari kegiatan sharing informasi seputar ilustrasi dan bahasa Jepang. Ya, berikutnya dengan memanfaatkan pengalaman mengajar 3 tahun, saya mendirikan kursus sendiri untuk mempelajari teknik mengajar efektif yang sesuai dengan gaya mengajar saya sendiri. Ada kalanya saya terlalu fokus terhadap suatu hal, tapi menurut saya itu adalah karena saya suka dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Hari ini bersama teman-teman semua kita akan belajar tentang percakapan. Wah, ini tipe ya teman-teman, sorry ya. Percakapan dan wawancara. Ya, tolong simak, tolong lihat sampai akhir ya. Nah, jadi nanti teman-teman ini aku akan berikan ya file PDF kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa pelajari yang aku baca pada saat ini ya. Ini aku jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman wajib kudu harus yang namanya aisatsu. Aisatsu itu adalah menyampaikan salam. Nah, kebetulan di sini konnichiwa ya. Entah itu konnichiwa bisa diartikan halo atau selamat siang ya. Konnichiwa. Seperti itu. Sensei ini kan huruf H. Kenapa dibacanya wa ya? H di sini awalnya adalah partikel ya. Makanya dia dibacanya konnichiwa.
ya. Jadi ada huruf wa partikel. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di bagian yang pertama hajime maste dan seterusnya ya. Ini adalah hajime maste itu adalah kalimat pembuka untuk perkenalan ya. Hajime maste ya kalau diartikan ke bahasa Indonesia kurang lebih perkenalkan. Tapi kalau teman-teman lihat dari kamus ya, hajime mas itu artinya memulai ya. Jadi bukan memperkenalkan seperti itu ya. Hajime maste itu diartikan perkenalkan. Nah, kemudian teman-teman isi dengan nama ya, nama kemudian bisa pakai tomoshimas ya di bagian akhir ini tomoshimas, ada juga toimas ya, ada juga des. Seperti itu ya. Tergantung dengan seberapa eh, apa namanya? Seberapa tinggi ya tingkat perusahaan yang teman-teman lamar seperti itu. Yang kedua, Indonesia Nobogoru dan seterusnya sampai akhir ini teman-teman memberitahukan ya asal teman-teman itu dari mana dan juga sesuatu hal yang disukai. Mungkin ada kaitannya dengan hobi ya teman-teman semua ya. Jadi hobinya teman-teman itu apa? Mungkin bisa disebutkan. Kadang ya, kadangkala teman-teman juga perlu menyebutkan seperti informasi tempat tanggal lahir ya. Ada yang tahu tempat tanggal lahir bahasa Jepangnya? Ya, betul. Senenggapi ya, itu tanggal lahirnya, tempatnya Umareta Basho. Desu ne. Ya, Umareta Basho tempat lahir, Senenggapinya itu adalah tahun atau tanggal kelahiran, seperti itu. Nah, setelah teman-teman menyebutkan hobi, ya kita lanjut lagi di sini ada apa? Ada pengalaman, teman-teman, ya. Nah, ketika teman-teman mengajukan lamaran kerja, ya, pastikan pengalaman teman-teman itu bisa disesuaikan dengan perusahaan bidangnya, bidang perusahaannya. Sorry, maksudnya bidang yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Contoh maksudnya, saya mungkin pengalamannya di mengajar bahasa Jepang. Ya, wajar dong kalau aku mengajukan lamaran ke sekolah atau misalkan ke lembaga yang memberangkatkan siswa-siswanya ke Jepang seperti itu. Akan menjadi berbeda kalau aku ya dengan pengalaman yang aku punya ya mendaftar atau melamar ke rumah sakit gitu ya. Atau misalkan ke TK itu sangat-sangat tidak menyambung ya, tidak nyambung. Makanya di sini aku sampaikan pengalaman yang sekiranya bisa cocok dengan momen pada siang hari ini. Berikutnya adalah teman-teman nanti akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya teman-teman misalkan ya, saya orangnya bisa kerja tim ya. Nanti teman-teman sebutkan. Kemudian kekurangannya juga teman-teman sebutkan apa adanya ya. Nah, tapi hindari ya hanya menyebutkan kekurangan saja tanpa ada niat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Contoh misalkan gini ya, saya orangnya pelupa, tapi saya selalu siap sedia buku catatan kecil kalau-kalau seandainya ada sesuatu yang penting yang harus saya ingat. Sehingga meskipun saya pelupa gitu kan, saya masih bisa tetap melihat ya catatan saya yang sudah sebelumnya saya tulis seperti itu. Nah, di akhirnya di sini ya teman-teman bagian akhir biasanya adalah bagian yang teman-teman perlu tunjukkan keseriusannya ya, kemudian daya tariknya, kemudian kesiapan mentalnya ya atau kesiapan niatnya gitu ya yang nantinya pewawancara itu akan melihat oh ternyata orang ini dia siap banget nih. Contoh misalkan ya, korekara mo yoroshiku onegai shimasu. Zehi watashi o erande kudasai. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya teman-teman menyebutkan Watashi wa Nihon e ikitai desu. Totemo ikitai desu. Zehi watashi ho erande kudasai. Misalkan seperti itu dan seterusnya ya. Jadi cuma mungkin kalimatnya sedikit dipermak ya diubah supaya lebih enak didengar ya. Jadi teman-teman sampaikan ya perasaan ingin ke Jepangnya, teman-teman sampaikan apa namanya niat teman-teman semua. Jadi kalau interview ya atau perkenalan diri teman-teman loyo gitu kan. Watashi no namae wa Huda to moshimasu.
watashi wa Indonesia no Bogor kara mairimashita dan seterusnya ya, maka pewawancara pun males ngelihat teman-teman ya. Makanya teman-teman harus berapi-api ya, penuh dengan semangat ya. Nanti aku berikan tips-tips supaya teman-teman dilirik ya oleh pewawancaranya dan apa namanya? Memungkinkan teman-teman terpilih lebih besar. Baik, 少しnafas dulu bentar ya teman-teman ya. Ya. Jadi kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama yaitu aku akan menjelaskan Kaiwa Ryoku Toa. Nah, ini artinya adalah kemampuan percakapan itu adalah titik-titik-titik. Ya. Jadi teman-teman ya, interview dalam bahasa Jepang itu kurang lebih ya sama-sama saja seperti kita interview dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, akan dilihat bagaimana kita berkomunikasi ya, yaitu dia dari interview ya, dari wawancara. Kalau teman-teman gugup, terlihat tidak siap gitu kan, maka ya wajar kalau seandainya apa namanya yang mewawancarai teman-teman semua itu merasa oh ini mah nggak bisa diajak kerja sama, ngomong aja kayak nggak niat ya. Nah, maka seperti itu. Nah, di sini ya kemampuan percakapan yang aku ingin tekankan itu ada 5 poin ya teman-teman ya. Yang pertama ini bahasa Jepangnya adalah aite o rikai suru. Aite o rikai suru atau memahami lawan bicara ya. Yang kedua adalah saitekina hanno o dasu ya. Menanggapi atau mengeluarkan respon tanggapan dengan tepat. Yang ketiga, hak kiri. Ini isinya, sorry ya, tipe ya. Hakiri ishi o tsutaeru ya. Menyampaikan maksud atau niatnya secara jelas. Kemudian kanjo ya regi tadashi ya. Menunjukkan ekspresi, intonasi, dan juga kesopanan ya. Nggak mungkin kan orang mau kerja tapi nggak sopan. Ngelawan atasan gitu kan. Kelihatan kayak pelanga-pelongo, diem, banyak diemnya, ditanya nggak nyambung, dan seterusnya. Ya, yang terakhir ini juga nggak kalah penting teman-teman ya. Kaiwa no nagare o mamoru ya. Ini kurang o ya. Menjaga alur percakapan ya dengan respon-respon kecil ya. Tadi disebutkan dalam video istilahnya adalah aizuchi ya, aizuchi. Aizuchi itu kayak misalkan teman-teman lagi cerita nih sama teman yang lainnya. Tahu nggak kemarin aku habis beli baju baru loh. Oh, iya gitu ya. Terus habis itu gimana? Nah, habis itu aku makan es krim Turki gitu kan. Hmm, emang es krim Turki enak ya? Nah, itu adalah respon-respon kecil ya. Oh, habis itu dan seterusnya. Nah, teman-teman perlu menguasai nih ya cara-cara merespon kayak misalkan yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. So desu ka? So desu ne. Tashikani, so narun desu ne. Watashi nara. So desu ne. Ah, Demo, sorewa, seperti itu ya. Itu adalah aizuchi. Baik, berikutnya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, di dalam Kaiwaryoku ini ya, maksudnya bagian yang akan memperlihatkan kemampuan percakapan itu adalah Jiko Shokai ya. Kemudian di sini aku tambahkan yang namanya Jiko PR ya. Ini jikonya bukan jiko kecelakaan ya teman-teman ya. Jiko kecelakaan kanjinya beda. Kalau ini jikonya yang diri sendiri. Shokainya artinya memperkenalkan. Ya. Jadi kalau jiko shokai artinya perkenalan diri sendiri. Sedangkan jiko PR ini panjangannya adalah promotion ya. Jadi mempromosikan diri sendiri. Ya. Jadi tujuan dari perkenalan ini adalah teman-teman nanti akan diminta untuk mempromosikan diri nih, menjual ya. Jadi teman-teman menjual keahlian, teman-teman menjual prestasi yang sudah pernah didapatkan, teman-teman menjual pengalaman seperti itu ya. Nah, kita masuk ke dalam hal-hal yang perlu disampaikan saat wawancara ya teman-teman ya. Baik.
Nah, ini mungkin aku baca secara singkatnya aja. Yang pertama adalah mendeskripsikan latar belakang ya, kemudian menjelaskan apa yang membuat kamu itu cocok ya. Jadi teman-teman kadang ditanya, kenapa saya harus milih kamu ya? Atau misalkan apa maksud kamu atau apa motif kamu mendaftar kerja di sini gitu kan? Kamu tujuannya apa daftar di sini? Nah, itu nanti teman-teman jelaskan ya, dengan cara menjual kemampuan teman-teman semua. Kayak tadi misalkan, ya aku sudah belajar bahasa Jepang selama 4 tahun, kemudian pernah ke Jepang juga mungkin 2 tahun, ditambah lagi aku berpengalaman dalam bidang titik-titik-titik. Nah, itulah yang teman-teman sampaikan. Berikutnya, menampilkan kekuatan pribadi ya, atau suyomi bacanya, sikap kerja, keterampilan, pengalaman, atau karakter. Ya, jadi kalau yang tadi, jelaskan alasan kamu kenapa harus dipilih. Yang kedua, teman-teman jelaskan juga keahlian teman-teman semua dan bagaimana teman-teman mengatasi ya situasi-situasi tertentu dalam pekerjaan. Ya. Berikutnya, meyakinkan perusahaan bahwa kamu bisa berkontribusi. Ya, jadi teman-teman yang di sesi akhir yang aku bilang tadi ya, Watashi wa atsuku te mo samuku te mo gambarimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Domo arigatou gozaimasu dan seterusnya. Ya. Itu teman-teman menunjukkan bahwasannya ya aku semangat, aku siap kerja. Ya, mau panas, mau dingin, mau hujan ya. Nandemo ya tachiage mas. Misalnya apapun ya, aku akan berusaha lalui seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau tadi membahas apa yang perlu disampaikan saat wawancara atau khususnya di sini Jiko Shokai ya. Nah, teman-teman juga perlu bahasa Jepang ini dengan baik ya. Jadi ada 2 poin aja deh aku ngasih tahu ya teman-teman ya. Yang pertama dalam penyampaian bahasa Jepang tentunya ya, kalau teman-teman baru belajar bentuk mas dan des ya, pastikan bentuk mas dan desnya ini teman-teman tidak ada yang kelewat ya. Ciri-ciri bentuk mas dan des itu artinya kalimatnya lengkap ya, partikelnya ada, kemudian kata-katanya pun sopan ya, seperti itu. Jadi jangan pakai bentuk yang akhirannya ru ya. Watashi wa pang o taberu taberu eh, taberu no ga suki ya, jadi nggak ada desnya. Nah, itu teman-teman hindari. Nah, kalau teman-teman sudah belajar sampai buku Minna no Nihongo yang kedua ya, di situ ada penjelasan materi tentang kenjogo. Kenjogo itu adalah memposisikan diri kita lebih rendah daripada lawan bicara. Ciri-cirinya apa sensei? Ada orimas ya, ada itasimas dan seterusnya ya. Nanti aku tampilin juga ya tabelnya. Nah, yang kedua, dengan menyampaikan bahasa Jepang yang baik itu perlu tambahan satu lagi teman-teman ya. Looks ya, good looking ya. Ini good lookingnya bukan berarti teman-teman harus ganteng dan cantik, bukan ya. Good looking ini adalah teman-teman ya menampilkan ya tampilan seorang pekerja yang baik. Ya, mulai dari baju yang disetrika, rapi, kemudian ya apa namanya, rapihin. Kalau tadi katanya yang laki-laki ya, jenggot ya, kemudian kumis, rambut dicukur dulu sebelum interview yang rapi ya. Kemudian kalau untuk yang perempuan, rambutnya kalau panjang nih diikat ya teman-teman ya. Jadi jangan dibiarkan tergerai karena itu menodai citra ketika teman-teman interview atau wawancara. Nah, kemudian posisi tangannya, bagaimana cara membungkuk hormatnya. Nah, teman-teman tadi kan lihat ya videonya begitu rapih dan teratur dan juga berurutan ya teman-teman. Jadi nggak asal buka pintu mukanya ngos-ngosan habis lari-lari gitu kan. Ah, aduh mohon maaf saya terlambat. Apalagi terlambat teman-teman ya. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya. Oke, baik. Nah, ini tadi membahas tentang Jiko Shokai dan Jiko PR ya. Bagaimana cara memperkenalkan diri dan juga bagaimana cara menjual ya keahlian juga latar belakang diri kita sendiri. Nah, berikutnya teman-teman, ya di sini ada Mensetsu no Mokuteki. Ya, tujuan dari wawancara. Kenapa sih harus ada wawancara gitu kan? Kenapa nggak langsung terima aja sih? Gitu kan? Emang nggak bisa gitu orang kerja.
emang harus dites-tes kayak gini gitu kan. Nah, ternyata teman-teman semakin besar perusahaan ya, semakin kompleks juga orang-orang yang dibutuhkan. Artinya bidang-bidang kerja yang harus diisi oleh orang-orang itu menjadi semakin spesifik. Contoh misalkan nih, teman-teman mau kerja di perawat lansia ya. Nah, orang-orang yang bekerja di perawat lansia itu dia punya satu ciri-ciri, teman-teman ya. Kalau di apa namanya ngebahas tentang orang tua gitu ya, itu paling nggak bisa gitu ya, paling nggak bisa dibiarin maksudnya, ya. Artinya tipe orangnya tuh peduli banget dengan sekitar ya. Kemudian apa? Kemudian sabar dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti itu perlu ya dicari dengan cara apa? Dengan cara ya pengalaman dan juga interview. Makanya interview atau wawancara ini sangat-sangat diperlukan. Ya, nah di sini aku akan bacakan aja sekilas ya. Di sini ada Hitogara no Kakunin ya, menilai kepribadian dari pelamar ya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman itu nanti dilihat nih kepribadian saat interview. Yang kedua, Kibodo ki ini kayaknya salah ya tipe ininya Kibodo kino kakunin ya. Jadi memastikan motivasi dan niat bekerjanya nih. Jangan-jangan ada yang jadi intel gitu kan, masuk ke perusahaan tujuannya untuk mencuri data. Nah, makanya diadakanlah sesi wawancara ini untuk mengurangi ya, meminimalisir orang-orang yang bekerjanya nggak benar. Yang ketiga, Kaiwa Ryoku Communication Ryoku menguji kemampuan komunikasi. Yang keempat, shigoto naiyo no tekse ya. Jadi memastikan kesesuaian dengan pekerjaan ya. Yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau teman-teman orangnya sabar gitu kan, kemudian cinta orang tua, ya udah berarti cocok nih jadi perawat lansia ya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, Yaruki atau Tairyoku atau Kakugo no Kakunin ya. Jadi memastikan Yaruki. Yaruki, watashi wa shigoto ni muki-muki desu gitu ya. Aku sangat semangat buat kerja nih teman-teman ya. Kemudian ada lagi Tairyoku. Nah, ototnya, wah gede banget gitu ya. Badannya tinggi, tegak gitu kan. Nggak ada yang bungkuk. Kemudian Kakugo no Kakunin ya. Persiapan apa namanya tekad ya, seberapa tangguh, seberapa kuat lo gitu ya. Kalau misalkan kerja di perusahaan gue ya, jadi itu misalkan ditanya ya, kamu kuat nggak sama dingin? Saya kuat Pak ya, Sacho saya kuat. Mau minus 100 derajat pun saya kuat gitu ya. Padahal nggak mungkin juga sih ya 100 minus 100 derajat. Nah, yang terakhir adalah Manano Kakunin. Teman-teman akan dinilai ya kesopanan dan etikanya. Kayak tadi ya masuk ke ruang wawancara, tapi teman-teman ngos-ngosan, badannya keringetan gitu kan. Kemudian bau ketek lah segala macam. Orang mana sih yang betah sama orang seperti itu ya? Makanya teman-teman harus mempersiapkan ya, mempersiapkan betul-betul gitu kan, mulai dari pakaian, kemudian penampilan, kemudian cara berbicara dan seterusnya ya. Baik. Nah, ini adalah ya poin-poin yang teman-teman perlu perhatikan ya. Ini aku ngambil dari video yang tadi, teman-teman ya. Pertama ada midashinami ya. Midashinami itu adalah kerapihan penampilan ya. Ya, ini kurang lebih penampilan teman-teman kalau mau mendaftar atau melamar kerja di Jepang ya, perusahaan Jepang. Tapi kalau teman-teman sebagai peserta magang gitu ya, misalkan sedang apa namanya di LPK ya teman-teman ya, biasanya pakai baju putih ya, kemudian apa namanya ada dasi untuk laki-laki ya, kemudian bagian bawahnya celana hitam juga seperti itu. Nah, kalau jasnya mungkin tidak pakai tidak masalah karena nanti akan diwakili oleh papan nomor biasanya ya, ada papan nomor supaya kelihatan. Nah, itu teman-teman ya, masing-masing LPK beda-beda ya kebijakannya. Jadi teman-teman perlu ikuti tuh ya kebijakan dari LPK masing-masing dalam mengikuti sesi wawancara bersama dengan perusahaan yang akan merekrut. Nah, yang kedua itu adalah mana. Mana itu tata krama atau etika. Nah, orang yang nggak tahu etika ya sama saja seperti orang-orang yang sulit diatur ya. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang beretika, maka sekali dikasih tahu biasanya langsung paham, ya. Nah, kebetulan ya aku di sini mungkin sudah
pernah ya mengalami pengalaman orang yang beretika dan yang tidak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman orang yang sudah pernah mengalami dua sisi itu biasanya lebih bijak ya. Tapi kalau aku sih nggak tahu juga. Ya. Kemudian berikutnya ada Hanashikata ya, cara berbicara. Nah, ini penting teman-teman ya. Satu gerakan kecil ya, itu adalah yang penting adalah senyuman ya. Zutto egao de hanashite ireba umaku iku hazu desu ya. Selama teman-teman ya senyum gitu ya, kemudian badannya tegak, kemudian menikmati sesi wawancara seakan-akan sedang berbicara dengan orang tua sendiri gitu kan, ya, maka teman-teman di situ akan sedikit eh, hilang bebannya, ya. Itu bisa meringankan beban dengan senyuman, teman-teman ya. Makanya nanti setelah ini teman-teman buat persiapan wawancara, latih juga senyumannya ya. Jangan sampai mukanya sangar kayak gini ya. Sangar ya. Nah, itu teman-teman harus perbaiki ya. Senyum. Hai, so desu ne. Watashi wa nani 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 desu. Demo tetap tersenyum sampai akhir sesi wawancara. Nah, kemudian yang terakhir ini tidak kalah penting ya, teman-teman perlu mempelajari ini adalah perusahaan apa yang sedang teman-teman lamar ya. Pelajari karena bisa jadi ditanyakan di sesi akhir. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan saya? Ya. Nah, itu teman-teman biasanya bingung. Perusahaan apa ya? Saya cuma iseng lamar doang ini sini. Ya, barangkali dapat gitu kan. Ya, itu tidak bisa teman-teman. Tetap harus dipelajari. Oh, ternyata perusahaan ini perusahaan tentang pembuatan makanan. Oh, tentang apa namanya? Perawat lansia. Oh, perusahaan ini tentang perikanan dan seterusnya ya. Itu perlu dipelajari. Baik, nah di sini adalah Nihon no Mensetsu ya. Jadi kalau tadi mungkin kurang lebih gambaran besarnya aja Mensetsu di Jepang seperti apa. Nah di sini aku akan jelaskan melalui gambar ya. Nah udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini adalah alur kalau teman-teman wawancaranya offline ya. Kalau offline seperti ini. Pertama ketok dulu nih, ketok dulu tok 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 3 kali ya. Itu tata keramanya atau etikanya. Kemudian teman-teman bilang shitsuresimasu ya. Ini ngomong ya. Ngomong shitsuresimasu yang kedua. Kemudian baru buka pintu setelah diizinkan ya. Nah, teman-teman tidak boleh menutup pintu sambil membelakangi pewawancara. Jadi tutuplah pintu ya, tanpa harus teman-teman membalikan badan. Kemudian teman-teman mengucapkan apa namanya Shitsuresimasu atau di sini dozo yoroshiku onegaishimasu ya. Sorry, ini masih Shitsuresimasu. Nah, teman-teman datang ya, ini jalan ya, jalan ke samping kursi, teman-teman ya. Kemudian mengucapkan memperkenalkan nama Dozo Yoroshiku Onegaishimasu ya. Kemudian kalau sudah diizinkan oleh pewawancara untuk duduk, silakan duduk ya. Setelah duduk, teman-teman apa namanya? Melanjutkan ya eh, sesi wawancara ya, ikuti alurnya. Setelah selesai wawancara teman-teman berdiri gitu kan. Misalkan kayak dikasih aba-aba, Kyo no mensetsu wa owarimashita. Hai, otsukare deshita. Nah, terus teman-teman berdiri ya, kemudian bersiap untuk mengucapkan shitsuresimasu lagi ya. Jalan ke arah pintu, kemudian shitsuresimasu lagi. Nah, tutup pintunya. Nah, di sini teman-teman boleh membalikan badan ya. Membalikan badan sementara, kemudian apa namanya? Mengarah ke pewawancara, kemudian tutup pintunya. Nah, ini alur dari wawancara yang offline. Sensei kalau yang online gimana? Pastikan teman-teman kurang lebih alurnya sama ya. Tapi bedanya di sini teman-teman harus ya memposisikan kameranya itu dengan baik ya, jangan sampai kekurangan cahaya ya. Kemudian teman-teman kelihatan kayak belakangnya berantakan ya. Pastiin untuk merapikan kamarnya terlebih dahulu gitu kan, pakai pakaian yang rapi dan seterusnya. Oke, baik. Berikutnya, hai. Nah, ini adalah berkaitan dengan pertanyaan apa aja sih Sensei yang sering muncul nih, ya, yang sering muncul di sesi wawancara. Nah, selain
informasi yang teman-teman isi ya di kurikulum vitae atau apa namanya CV ya kalau bahasa Indonesianya ya sama aja CV, riwayat identitas diri ya. Nah, di situ kadang mungkin ditanyakan kenapa berat badan Anda di sini sekian tapi sekarang sekian gitu kan. Atau misalkan ada nggak penyakit yang pernah kamu alami ya, penyakit berat yang kamu alami, kemudian latar belakang pendidikan ini kan tidak nyambung ya dengan pekerjaan ini, apakah kamu tetap akan lanjut dan seterusnya. Ya, nah ini teman-teman bisa dibaca aja. Nah kemudian, nah di sini adalah teknik untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi cara-cara untuk menjawab pertanyaan saat interview atau wawancara. Nah, ini bagian penting ya. Sebenarnya tidak hanya saat apa namanya pertanyaan saja, tapi teman-teman selama wawancara berlangsung, pastikan mata teman-teman itu eye to eye contact gitu ya. Mata ketemu mata gitu ya. Jangan sampai teman-teman matanya teman-teman ya ngeliatin pundaknya pewawancara atau misalkan ngeliatin minumannya pewawancara. Ya, meskipun itu bisa menghilangkan kecemasan atau perasaan panik gitu ya. Tapi itu tidak akan dilihat sebagai nilai positif, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tetap melihat ya, memandang ya mata orang yang sedang mewawancarai teman-teman semua ya. Jadi kalau ada yang kayak gini nih, saya watashi wa nah itu juga tidak boleh teman-teman ya. Ya, jadi pastikan teman-teman sebelum turun, sebelum terjun, teman-teman sudah hafal ya skrip yang akan dibacakan atau akan disampaikan. Kemudian berikutnya adalah belajar ya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan muncul ya pada sesi wawancara tersebut ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada yang tidak dipahami, jangan hai 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 wakarimashita hai 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 hai. Jangan ya. Katakan wakarimasen, sumimasen, wakarimasen, mo ichido onegai shimasu ya. Katakan seperti itu dengan jelas ya, supaya yang mewawancarai teman-teman semua bisa paham, oh ternyata dia tidak mengerti bagian sini ya. Sensei kalau gagal gimana? Nikmatin kegagalan ya. Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan ya. Mas, kalau apa? Kalau teman-teman mempelajari apa penyebab dari kegagalan yang sebelumnya, ya, seperti itu. Dan terakhir, teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan senyuman, ya, penuh antusias. Baik, akan saya jawab. Izin saya menjawabnya. Saya tertarik dengan bidang kerja ini karena sebelumnya saya pernah bekerja ya sebagai titik-titik-titik. Pada saat itu saya baru berumur titik-titik-titik gitu kan. Kemudian saya melihat bahwasannya ada ketidakefektivitasan ya yang terjadi di perusahaan saya sebelumnya. Maka saya berinisiatif tentunya dengan kerjasama dengan atasan dan timnya, saya berusaha untuk mencari jalan keluar solusi sehingga saat itu saya belajar bahwasannya titik-titik-titik dan seterusnya. Ya, penuh dengan rasa percaya diri ya. Percaya diri itu lahir dari mana? Nanti kita bahas ya. Oke, nah ini adalah list ya bentuk Kenjogo. Ya mungkin teman-teman kalau yang punya buku Minna no Nihongo 2 ya bisa dilihat sekitar bab 49 apa 48 ya aku lupa ya. Seperti itu. Nah ini teman-teman lihat ya biasanya kayak perkenalan Watashi wa Hudato Imas berubah menjadi Hudato mo Shimas. Kemudian Watashi wa Bogoru atau misalkan Joguja atau misalkan Sumatora no Padang Kara Mairimasta. Nah, ini ya yang di lingkar yang kedua ya, Mairimas. Seperti itu. Nah, berikutnya apa namanya? Pola berikutnya adalah teori mas ya. Teori mas itu sama seperti teimas ya. Misalkan hatarai teimas menjadi hatarai teorimas. Seperti itu ya. Berikutnya ada moraimas ya. Moraimas itu berubah menjadi itadakimas. Nah, contohnya di awal sebelum teman-teman memulai Jiko Shokai ya, teman-teman biasanya ada yang bilang kayak gini.
Honjitsu ojikan o itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Jiko shokai o itashimasu. Nah, itu apa namanya? Jikang o itadaki ya, jikang o itadaki arigatou gozaimasu. Nah, itu adalah bentuk kenjogo ya dari moraimasu, teman-teman semua ya. Nah, yang terakhir adalah perubahan bentuk simas menjadi itashimasu ya. Kayak tadi jiko shokai o itashimasu. Izinkan saya untuk menyampaikan perkenalan diri saya pada kali ini. Seperti itu ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya. Boleh ditanyakan juga ke sensei-senseinya ya atau guru-guru teman-teman semua supaya bisa lebih paham lagi. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tips untuk Jiko Shokai desu ne. Hai. Ya, untuk sesi Jiko Shokai, teman-teman pertama apa namanya? Ya, jangan lupa untuk menyebutkan nama ya. Nama teman-teman itu siapa? Kenapa tiba-tiba nyebutin asal daerah kalau belum nyebutin nama ya? Yang kedua, teman-teman berasal dari mana? Ya, biasanya ini menarik perhatian pewawancara ya, karena bisa jadi logatnya beda gitu kan. Kok jadi menarik nih kalau misalkan saya rekrut orang daerah sini dan seterusnya ya. Atau barangkali ya ada data yang dipegang oleh pewawancara itu mengenai daerah teman-teman ternyata gitu ya, menurut evaluasi perusahaan, orang-orang yang berasal dari daerah ini tuh bagus-bagus kerjanya. Nah, itu bisa jadi meningkatkan apa namanya peluang teman-teman semua untuk terpilih ya jalur asal daerah ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tadi namanya, kemudian ada Shushing, ada Keikeng ya. Keikeng itu pengalaman. Nah, berikutnya yang keempat Tokugi bacanya ya, teman-teman ya. Itu adalah keahlian. Kemudian ada Shumi, hobi ya teman-teman semua ya. Nah, kemudian di sini ada Ryu ya. Ryu itu biasanya kayak tadi ya teman-teman. Kenapa sih daftar atau melamar ke perusahaan ini? Atau kenapa teman-teman ingin ke Jepang ya? Seperti itu. Kemudian ada Taisaku. Taisaku ini terhadap tanshonya teman-teman ya. Artinya teman-teman kan punya kekurangan nih. Misalkan saya pelupa sensei. Nah, jangan lupa tambahkan bagaimana cara mengatasi lupanya teman-teman pada saat sesi wawancara. Seperti itu ya. Kemudian ada Ketsui. Ketsui itu kebulatan tekad ya. Ketsui itu keteguhan hati ya. Kakugo itu kesiapan tekad. Seperti itu ya. Dan yang terakhir tidak lupa adalah ucapan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk wawancara pada kali itu. Seperti itu ya. Jadi pahami poin-poin penting dalam interview ini atau wawancara, khususnya di bagian perkenalan dan karakter diri sehingga momen-momen penting itu tidak terlewatkan dan bisa meningkatkan kesempatan teman-teman untuk terpilih di perusahaan tersebut ya. Baik, berikutnya. Oke, ini adalah tips yang akan aku berikan kepada teman-teman. Sebenarnya ini sederhana aja ya, cuma tiga aja ya teman-teman. Cuma satu ya, jumbi. Jumbi itu artinya adalah persiapan ya. Persiapannya harus matang ya. Kalau teman-teman hanya modal hoki gitu ya, ya bisa aja keterima. Tapi dengan syarat orang dalam ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mempersiapkan junbi atau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, misalkan kayak perkiraan-perkiraan pertanyaan pada saat interview. Yang kedua, saya sudah mempersiapkan kalau seandainya ditanya titik-titik gitu kan, artinya jawabannya sudah disiapin duluan. Yang ketiga, teman-teman belajar di depan cermin gitu ya untuk melatih kesiapan mental ya. Teman-teman ngomong di depan cermin gitu kan, Hajime mashite watashi no namae bla 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 tomoshimasu gitu ya. Dozo yoroshiku onegaishimasu dan seterusnya. Nah, itu teman-teman kadang ya kita itu merasa malu ya dengan bentuk wujud diri kita sendiri ya. Padahal itu Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik makhluk ya, sebaik-baik bentuk ya. Kita nggak boleh merasa rendah diri ya. Kita nggak boleh apa namanya minder ya, kita nggak boleh minder. Jadi tetap terobos ya, terobosnya dengan penuh persiapan yang matang. Yang kedua,
Nah, ini senyuman ya. Senyuman ini menjadi penting. Kalau teman-teman tidak tersenyum selama wawancara, maka aku bisa pastikan ya berkurang sekitar 50% kemungkinan teman-teman akan terpilih ya, seperti itu. Karena dari senyuman itu teman-teman bisa memunculkan yang namanya antusias, rasa ingin ya. Apa ya? Kalau kita kayak kayak kita tuh pas lagi ada orang cerita, kemudian orangnya tuh merhatiin dengan senyum gitu kan, itu pasti kita ngerasa nyaman banget ya. Jadi ini secara fisiologis gitu ya, orang yang melempar senyuman, maka orang yang dilempar senyuman tersebut akan merasa ya senang aja ya, seperti itu. Nah, yang terakhir yang ini adalah bagian paling penting ya, Renshu. Renshu wa daiji des. Renshu wa daiji itu artinya adalah latihan itu penting ya. Latihan gimana Sensei? Tadi ya di depan cermin. Teman-teman menghafalkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul ya. Sensei, tapi kan saya belum bisa membuat kalimat. Belajarlah pakai buku. Sekarang zamannya sudah canggih, teman-teman ya. Ada berbagai macam aplikasi, ada artikel-artikel yang bisa membantu teman-teman semua ya untuk memahami eh, cara-cara atau kalimat-kalimat yang bisa dipakai selama wawancara di Jepang. Hai. Nah, ini teman-teman tadi barusan di share ya absen. Teman-teman silakan bisa sambil mengisi absensi ya supaya bisa mendapatkan e-sertifikat seperti itu. Nah, ini aku ingin menyampaikan bahwasannya pelajari medan pertempuran maka kamu bisa akan selamat ya. Jadi setiap medan pertempuran kalau bahasa Jepangnya itu adalah senjo ya. Senjo ni hairu mae ni iro iro na koto o 準備しておいた方がいいと思いますya. Jadi sebelum teman-teman masuk medan pertempuran, pastikan sudah memiliki kesiapan ya. Nah, teman-teman nggak usah menyesal ya kalau gagal sekali dalam interview atau wawancara ya, karena justru yang di kedua kali atau tiga kali dan empat kali dan seterusnya ya, teman-teman tuh udah nggak ngerasa kinco. Kinco itu kayak deg-degan gitu ya. Alah, yang kemarin aja kayak gini santai aja gitu, relax gitu ya. Nggak usah apa namanya terlalu banyak pikiran karena memang sudah berpengalaman ya, berpengalaman gagal ya ya udah nikmatin aja prosesnya. Nah, inilah tiga poin yang teman-teman bisa gunakan sebagai persiapan dan juga tips menghadapi wawancara, khususnya wawancara yang akan teman lakukan nantinya ketika ingin kerja di Jepang. Seperti itu ya. Oke, berikutnya ada so desu ne. Nah, di sini aku mau men-challenge ya, apa namanya menantang teman-teman semua. Shukudai no jike. Aku minta teman apa namanya versi Jiko Shokai teman-teman semua ya. Nah, pertama aku sebutin ya eh gimana ya? Jadi yang harus ada itu adalah nama. Aku masih Ya ini teman-teman lihat di bagian sini ya. Ya ini ya bagian nama. Yang kedua asal daerah. Yang ketiga pengalaman. Yang keempat keahlian. Yang kelima kesukaan ya, hobi. Yang keenam alasan kenapa pengen kerja di bidang ini gitu ya. Yang ketujuh teman-teman punya kelebihan dan kekurangan, sampaikan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yang ke 8 dan 9 kurang lebih sama ya. Intinya teman-teman itu membuat kalimat seolah-olah itu tolong luluskan saya akan berikan yang terbaik untuk perusahaan Anda atau karena saya memiliki cita-cita untuk bekerja di perusahaan Jepang. Pokoknya tunjukkan keinginan teman-teman untuk bekerja di Jepang ya. Yang terakhir jangan lupa adalah apa namanya ucapan terima kasih. Ya, hai. Oke. Ya, kemudian setelah teman-teman membuat ya, nah teman-teman coba jawab deh, jawab tiga pertanyaan ini.
Doshite kono shigoto o erabimasu ka? Artinya adalah kenapa kamu ingin pekerjaan ini ya. Yang kedua, anata no tansho wa nan desu ka? Ya, apa kekurangan diri Anda? Doyate taisaku shimasu ka? Bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga adalah kaisha ni shitsumon ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan untuk apa namanya perusahaan? Silakan teman-teman coba bikin ya. Nanti akan aku coba bantu ya untuk melihat versi Jiko Shokai dan juga bagaimana cara teman-teman menjawab ya. Di grup yang ini aja ya, di grup nanti ya teman-teman setelah kita akhiri sesi kali ini. Ya, ini nanti teman-teman bisa di screenshot dulu ya. Di screenshot, kemudian nanti boleh dibuat hari ini juga ya, supaya aku bisa bantu teman-teman semua untuk mempersiapkan ya, mempersiapkan wawancaranya seperti itu. Oke, ini udah di screenshot semua ya. Ya, kalau sudah selesai, kore de, hiru no Hikai, hiru no meeting ga owarimashita. Gosecho arigato gozaimasu ya. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman dari awal sampai akhir. Nah, sekarang aku akan buka sesi pertanyaan. Silakan. Ya, silakan aku buka sesi pertanyaan ya. Sensei, contoh Jiko Shokai-nya dong, Sensei ya. Baik, ini aku akan kirim ya apa namanya file yang bisa membantu teman-teman dalam membuat Jiko Shokai ya. Jadi ya silakan sambil teman-teman mikir pertanyaan ya. Aku share file ya supaya teman-teman bisa pakai referensi membuat apa namanya? Membuat Jiko Shokai atau perkenalan diri. Ya, ini adalah dua file yang teman-teman bisa jadikan referensi ya. Sudah aku kirim di grup ya teman-teman ya. Silakan nanti boleh dicek. Kemudian untuk sesi pertanyaan masih aku buka. Dokumen tidak diterbitkan. Gimana? Dokumen yang mana teman-teman? Oh, absennya Kak. Absennya kenapa? Bermasalah ya? Oh, link absennya masih belum bisa, Sensei katanya. Ya, nanti sambil dicek oleh admin ya. Silakan dicoba dulu aja. Ya, yang linknya tidak bisa boleh di apa ini? Dibuka, ditulis saja nama lengkapnya ya teman-teman ya. Yang tidak bisa dibuka boleh diketikkan nama lengkapnya di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya. Kakak izin bertanya, bertanya, silakan. Pertanyaannya diketik aja ya teman-teman, nanti aku bacakan seperti itu. Ya, ada Hendrianto ya, sudah mengirimkan namanya ya teman-teman. Silakan teman-teman yang lain yang tidak bisa membuka filenya boleh dikirimkan nama lengkapnya di kolom komentar sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Imam Rifki ya. Ini ada yang join lagi nih Hikaru.
Baik, ini aku langsung jawab aja teman-teman ya. Pertanyaan dari Mas Imam atau AA Imam ya, Akang Imam. Kalau misalnya pas interview Mensetsu lebih baik pembawaan kita yang secara personal itu yang sangat bersemangat sekali atau lebih ke yang bersemangat tetapi tetap terlihat enjoy. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Ketika interview atau wawancara ya, teman-teman itu pertama harus melihat dulu background atau latar belakang dari perusahaannya ya. Perusahaannya itu bergerak di bidang apa? Atau perusahaannya itu perusahaan tentang apa? Apakah tentang kesehatan atau tentang ini, tentang itu? Nah, kalau seandainya ada sifat yang sekiranya berkaitan dengan pekerja yang bekerja di bidang tersebut, maka teman-teman coba cerminkan ya, cerminkan sosok yang dimau ya, yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Contoh misalkan orangnya sabar gitu kan. Ya mungkin teman-teman bisa tetap stay cool gitu ya. Watashi no namae wa Huda to moshimasu. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa tonjolkan ketenangannya seperti apa, kemudian apa namanya, bagaimana teman-teman mengolah kata, ya, menyusun kalimat, gitu kan. Nah, itu nanti akan menentukan bagaimana hasilnya, seperti itu ya. Ya, kalaupun mau bersemangat boleh ya. Intinya ya tadi ya disampaikan bahwasannya kaiwa ryoku itu adalah kemampuan memahami lawan bicara ya dan membaca situasi. Seperti itu ya Mas Imam atau AA Imam. Ya. Berikutnya ada, oke, Hendrianto Sang ya. Hendrianto Sang bertanya, Kak, saya Hendrianto izin bertanya, terkait Jiko Shokai ini, apakah ada file PDF-nya agar bisa dipelajari sendiri? Arigato gozaimasu. Sudah aku kirim di grup. Ya, teman-teman ya. Itu ada file ya, file apa namanya? Microsoft Word ya. Teman-teman bisa nanti dibuka aja. Ya, di situ udah ada berbagai macam referensi yang bisa teman-teman manfaatkan ya untuk membuat perkenalan diri seperti itu. Ya, berikutnya maaf Minasa. Oke. Oke, Hikaru-sang. Izin bertanya Sensei, secara kemampuan bahasa, apakah N4 sudah cukup untuk mensetsu dengan baik? そうですね。例えば GLPT-N4 を合格した後で、それだけでいいんですか？ N4 をもらったらですね. Ya, jadi teman-teman, ya kemampuan dalam berkomunikasi atau dalam bercakap-cakap, ya atau membuat percakapan itu sebenarnya ya tidak dipengaruhi oleh sertifikat atau bukti teman-teman sudah lulus N4 ya. Jadi meskipun teman-teman lulus N4, N3, N2, kalau teman-teman tidak mengasah kemampuan berbicara di depan orang, ya, teman-teman tidak pernah berlatih membuat kalimat gitu kan, teman-teman dikit-dikit malu, dikit-dikit pundung gitu ya. Ya, sampai kapanpun kemampuan bercakap yang dibutuhkan dalam mensetsu itu tidak akan tercipta seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman ya, selain apa namanya sudah meluluskan ya JLPT N4 atau N3 gitu ya, pastikan selaras ya, selaras dengan kemampuan teman-teman dalam berbicaranya. Seperti itu ya. Oke, iya kakak, karena gestur tubuh dan cara kita berbicara juga sangat berpengaruh kan dengan pembawaan kita yang mereka lihat betul ya. Gestur ya, bagaimana kita menatap pewawancara, bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita menjawab dengan tenang ya, itu juga akan memperlihatkan bagaimana kita kalau apa namanya dalam pekerjaan atau situasi tertekan ya. Kadang nih teman-teman ya ada pewawancara yang dia itu sengaja bikin pertanyaan atau dengan nada yang intonasinya cukup tinggi ya. Itu untuk mengetes teman-teman ya. Ini orang kuat mental nggak ya? Contoh misalnya saya tanya, oke Imam Rifki Sang,
saya dari tadi perhatikan ya, kamu ini tertarik tapi sepertinya terlalu bersemangat ya, sangat bersemangat ya. Kira-kira apa yang membuat kamu bersemangat? Nah, kalau teman-teman dengan mungkin ya dengan gestur yang cukup apa namanya melatih mental seperti itu, teman-teman menjadi panik gitu kan. Artinya teman-teman punya kekurangan, gampang panik kalau dikasih tekanan seperti itu ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan lainnya. Oke, di sini ada dari Randy Nurul Saputra Sang. Izin bertanya Kak, saat lagi Mensesu tadi sempat dimention soal menjaga alur pembicaraan dengan Aizuchi dan Shitsumong. Pertanyaan, apakah pertanyaannya wajib berkaitan dengan perusahaan atau boleh nanya sesuatu yang di luar topik, misal bertanya soal keadaan dan oke, karena dari yang pernah saya lihat, pernah di akhir-akhir sesi Mensesu sempat basa-basi misal makan apa yang kamu tahu, ingin bertanya, bolehkah kita tanya balik, misal nanya musim di Jepang. Oke, baik. Ya. Ketika teman-teman diminta, apakah ada pertanyaan ya untuk perusahaan ya, pastikan dua poin pertanyaan pertama ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan entah itu perusahaannya, entah itu pekerjaannya, entah itu tentang orang-orang yang bekerja di sana, entah itu lingkungan kerja yang tercipta di sana, dan seterusnya. Baru satu poin ya yang di akhir ini teman-teman boleh bertanya ya yang mungkin sedikit agak di luar ya. Contoh misalkan saya belum pernah makan takoyaki, Pak. Ya, kalau seandainya saya bisa bekerja di perusahaan Bapak, boleh nggak saya makan takoyaki apa namanya di luar jam kerja, misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan tujuannya untuk mencairkan suasana ya. Jadi teman-teman boleh seperti itu ya. Atau kalau misalkan ditanya nih sama pewawancaranya, kenapa kamu ingin kerja di Jepang? Ya, teman-teman sampaikan yang pertama alasannya adalah karena saya melihat apa namanya cara kerja orang Jepang itu keren, teknologinya bagus, budayanya juga sangat rapi dan tradisionalnya itu terjaga dan seterusnya. Baru setelah itu teman-teman saya juga ingin melihat, nah ini baru keinginan diri sendiri, misalkan mau nabung, ada yang mau ngoleksi jaket gitu kan, jaket musim dingin dan seterusnya ya. Jadi pastikan satu atau dua pertanyaan atau jawaban pertama itu adalah yang berkaitan dengan pekerjaan atau tempat kerja kita yang lamar seperti itu. Hai, sampai di sini bagaimana Minasang? Sudah cukup jelas ya? Barangkali masih ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, ya ini Nadia Sang ya, terakhir. Izin bertanya Kak, jika saat wawancara kurang terdengar suara dari pewawancara, baiknya seperti apa ya? Baik. Seringkali ini terjadi ketika wawancara apa online ya. Tapi kalau saat offline ya teman-teman itu kurang jelas ya seperti yang tadi yang sudah saya tampilkan di sini ya. Nah, memberikan respon anggukan kecil saat teman-teman menyimak ya atau memahami dan respon seperti sumimasen, moichido onegai shimasu. Nah, itu teman-teman untuk memastikan kembali apakah pertanyaan yang teman-teman dengar itu sudah benar atau belum gitu ya. Jadi jangan ragu untuk meminta pewawancara mengulangi pertanyaannya. Tapi ingat ya, kalau sekali ya itu masih normal. Kalau dua kali ya mulai tanda-tanda. Kalau tiga kali bisa jadi teman-teman dianggap tidak memperhatikan dengan baik. Ya, itu harap diperhatikan eh, bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita berperilaku ya, etika tadi teman-teman juga akan dilihat ya ketika wawancara. Sensei, ada kasus unik teman-teman ya. Jadi ada yang diterima pekerjaan mungkin melalui LPK atau lainnya, jalur seleksi CV ya. Jadi cuma kirim CV, kemudian seleksi, lulus gitu kan, dinyatakan lulus. Sensei, kalau kayak begitu, apa yang harus saya persiapkan? Nah, ini teman-teman ya, pastikan kemampuan berbicara teman-teman sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan ya. Jadi dalam bekerja di Jepang ya ini ada tiga skill
percakapan dasar. Yang pertama teman-teman bisa memberikan respon ya. Respon kayak hai, iye, apa namanya? So desu ka? Kemudian naruhodo dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman bisa menjawab sesuai dengan template ya. Contoh misalkan dokoe ikimasu ka? Saya jawabnya restoran ikimasu. Nah, restorannya adalah jawaban yang kita siapkan, ikimasnya adalah template. Yang ketiga, nah selain teman-teman bisa menjawab, ya, teman-teman juga bisa menjelaskan, ya, menjelaskan terutama tentang diri sendiri, ya. Watashi wa kyo byoki desu. Sumimasen, kyo yasunde moraemasu ka? Nah, itu teman-teman juga pelajari. Ya, teman-teman nggak bisa hanya menonton anime, kemudian tiba-tiba, oh ini aku paham, aku bisa ngomongnya. Belum tentu, karena di situ ada pembiasaan mental ya. Kalau teman-teman semua tidak pernah mencoba ngomong di depan orang atau misalkan mengikuti sesi wawancara sebelumnya, maka sudah bisa dipastikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya kemungkinan besar terrealisasikan hanya sekitar mungkin 60 sampai 70% tergantung dari bagaimana kita mengolah emosi kita sebelum wawancara. Seperti itu Minasang ya. Baik, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir ya yang bisa aku jawab pada sesi kali ini. Kemudian sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan sesi sharing ini ya. Semoga dengan adanya sesi sharing ini teman-teman menjadi terbuka ya wawasannya terkait bagaimana kita mencoba mencari kerja di Jepang ya. Kemudian teman-teman bisa jadi lebih siap lagi nih ya. Jadi apa namanya? Penuh dengan persiapan, kemudian mental yang kuat, tekad yang kuat, keinginan yang kuat, sehingga teman-teman bisa terpilih dan bisa bekerja di Jepang nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ya sebelum ditutup aku mau mengingatkan kembali terkait ya teman-teman bahwasannya di apa namanya di LPK Darmawan ini ya mengadakan kegiatan lainnya ya diantaranya adalah offline course ya, artinya kelas offline pelatihan bahasa Jepang tingkat 0 sampai N4 ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk mempelajari bahasa Jepang dari 0 sampai N4 dengan program yang ditentukan yaitu adalah Tokutei no ya. Dengan durasi bekerja selama maksimal 5 tahun ya. Kalau 1 tahun berhenti bisa nggak Sensei? Bisa, tergantung kesepakatan dengan perusahaannya ya. Nah, bidangnya ada 3 ya, ada kaigo, ada pengelolaan makanan, ada perhotelan ya. Teman-teman silakan pastikan keahlian teman-teman ya, atau background teman-teman atau kesukaan teman-teman itu nyambung dengan apa namanya bidang yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian yang kedua ada online course ya, ada pelatihan online ya, pelatihan bahasa Jepang dari tingkat 0 sampai N5 ya. Kelas pertama akan dimulai April. Oh, ini udah mulai ini berarti ya. Nah, teman-teman bisa nanti kepoin aja ya, bisa dibuka link atau channel Instagramnya ya, supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana cara mendaftar atau mau nanya-nanya dulu juga silahkan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada pertemuan kali ini ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf dari tadi mungkin tidak terlalu banyak interaksi ya karena memang di sini aku berusaha mengompres ya materi supaya teman-teman bisa menyimak ya. Nanti kan ada video tayangan ulang, teman-teman bisa pelajari kembali dia dari video tersebut ya. Mungkin itu aja dari aku, admin, Mbak Nisa atau Mas Torik, silakan ada yang mau ditampilkan atau disampaikan. Baik, terima kasih Sensei atas waktunya. Hmm. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi. Sudah bisa absensinya ada di kolom chat grup, sudah bisa diisi untuk absensinya dibuka sampai hari Rabu. Dan juga udah di-share juga di grup DEP, Darmawan Education Program.
Nah, untuk materi yang tadi, Sensei, yang PPT maupun video YouTube akan kita share juga nanti di grup Darmawan Education Program. Jadi teman-teman jangan keluar dulu sampai eh, sertifikatnya nanti akan dikirim menyusul, begitu teman-teman. Mungkin cukup segitu aja dari kami. Terima kasih sudah join ke DEP Darmawan Education Program Class episode 3 ini. Dan nantikan Darmawan Education Program lainnya. Mungkin nanti ada di PALK ataupun di kelas lainnya begitu. Terima kasih, Sensei. Hmm. Iya, iya, Ya baik, mungkin itu aja iya. teman-teman semua ya. Eh, Sampai jumpa di pertemuan sesi berikutnya. Mungkin ada sebulan atau 2 bulan lagi ya teman-teman ya. Jadi sampai saat itu tiba, ya teman-teman silakan persiapkan nih untuk wawancaranya ya. Hai minasang, gosecho arigatou gozaimasu, otsukare sama deshita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bersama? Oh, ada, boleh, boleh. Boleh Ya, teman-teman untuk menyalakan kameranya ya kita sebentar. foto bersama dulu ya Foto teman-teman bersama ya. dulu. Ini foto bersama bisa untuk dilampirkan nanti ke bukti absensi ya, teman-teman, untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Ini, teman-teman yang belum nyala kameranya boleh dinyalakan sebentar ya untuk foto. Oke, tidak apa. Oke, kita foto aja. Oke, saya mulai. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Mungkin satu, dua, tiga. Baik, Sensei, teman-teman semua terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktunya ke acara Darmawan Education Program kelas ini. Dan nantikan DEP selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih banyak Mbak Nisa, Mas Iya, Torik. Izin pamit duluan ya. iya, Sensei, terima Assalamualaikum. kasih banyak. Akses semesta.